Ya, anak-anak kita ini harus diisi kemerdekaan ini sebagai nikmat yang besar dalam kehidupan dengan hal-hal yang positif, yang manfaat. Jangan hanya diisi dengan perbuatan ya maksiat dan apalagi pertanda tidak ada gunanya. Anakku sekalian, ya. Kemudian kita buka persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang berlainan adat, istiadatnya, bahasa daerahnya, kedudukan sosial ekonominya, dan agamanya. Mereka bertempat tinggal di berbagai pulau yang tersebar di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan ayat Hujurat, ya, ayat 13, surah 49 ayat 13. Dan ayat-ayat Al-Quran lainnya serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, walaupun sesama warga negara Republik Indonesia itu berbeda suku bangsanya, adat istiadatnya, kedudukan sosial ekonominya, tetapi mereka dituntut untuk bekerja sama mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara yang benar dan baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara-cara itu diantaranya sesama warga dan kelompok masyarakat harus saling menjalin hubungan persaudaraan dengan dilandasi oleh rasa saling hormat menghormati dan saling sayang mensayangi, ya, saling sayang menyayangi tanpa membedakan ras, suku dan lain sebagainya. Yang kedua, sesama warga dan kelompok masyarakat yang ada di Indonesia harus bekerja sama dan berbagai urusan dunia demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Yang C, ya, antar umat beragama yang ada di Indonesia harus hidup rukun, misalnya saling menghormati, bekerja sama dalam urusan dunia tanpa harus mengorbankan keyakinan agama. Itulah yang harus kita perhatikan, ya. Kita sebagai umat muslim, orang Islam harus memberi contoh yang baik kepada agama yang lain, ya, bahwa Islam itu adalah, ya, ajaran yang sempurna, bagus, ya, dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita sebagai pengikutnya bersyukur dan beri contoh yang baik kepada agama-agama yang lain. Ya, yang ketiga, bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Jadi kalau negara ini sudah, ya, ada merongrong, ada etikat yang tidak baik, maka semua elemen, ya, semua bangsa, semua masyarakat, ya, itu harus sama-sama membela. Kenapa? Karena ini adalah anugerah yang luar biasa, tidak boleh dirusak oleh siapapun, tidak boleh ada kekacauan yang timbul, ya, dengan perbuatan apapun, yaitu yang tidak kita sukai. Karena Islam adalah membawa kedamaian, sejuk, bukan hanya rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah, dalam sebuah ungkapan, hubbul watan minal iman, cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Oleh karena itu, ya, walaupun manusia itu disuruh, ya, harus sabar, harus patuh, ya, harus mentaati dan sebagainya. Namun ada beberapa hal yang kita tidak boleh sabar, ya. Yang pertama itu kalau menyangkut urusan anak istri, tidak bisa sabar kita, ya. Yang kedua, harga diri, ya. Yang ketiga, harta benda. Yang keempat itu urusan negara, bangsa. Yang kelima adalah urusan agama. Ya.
Tidak bisa kita sabar. Nah, sabar itu ada batas. Ya, ada batas. Kalau menyangkut hal-hal 5 ini, ya, anak istri, harga diri, ya, harta benda, negara, Islam, agama. Ini kita bela sampai mati. Itu perintah. Bukan sabar terus. Ya, ada batas. Kemudian ada juga sabar itu yang tidak ada batas. Seperti ya menjalankan hukum agama, mempertahankan Islam, iman dan seterusnya. Tauhid, akidah itu harus sabar sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai datanglah kematian. Tapi kalau ya menyangkut seperti ini, ya negara sudah dirongrong, ya kita harus ya kerjasama untuk bertindak membela bangsa dan negara. Itu bagian daripada perintah agama. Ya, kemudian ya mensyukuri nikmat itu wajib, harus. Ya. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari kufur kepada nikmatku maka sungguhnya azabku sangat pedih. Ya, jadi kalau kita ini bersyukur kepada Allah, ya, jadi nikmat-nikmat itu akan ditambah Allah dengan sehat, bersyukur. Tapi ingat, syukur yang benar, ya. Tapi itu bukan hanya alhamdulillah. Kalau sehat, ya ibadah, digunakan manfaat semacamnya itu, maka akan ditambah nikmat itu. Ya. Kemudian berikan kedudukan, harta, benda, ya. Jangan hanya sekedar alhamdulillah, tapi disyukuri, ya, bersyukur kepada Allah dengan cara tadi itu, ya, memanfaatkan harta itu, menginfakkan, menolong, membantu, itu namanya bersyukur. Tapi kalau tidak, ingat ya bahwa azab Allah sangat pedih, bahwa ya siksaan Allah sangat pedih. Ya, ini karena itu ya, sebenarnya banyak nikmat Allah berikan kepada kita, yang berikan kepada kita, tapi ya kita sebenarnya menyadari bahwa kita tidak mampu menghitung. Ya, kalau menghitung saja tidak mampu, apalagi mensyukuri. Menghitung saja nggak mampu, nggak bisa. Menghitung aja nggak bisa, apalagi mensyukurinya. Nah, ingat itu, ya, bahwa ya azab Allah sangat pedih, ya, siksaan Allah sangat keras. Itu akan menyesal orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, kemudian datanglah ya azab Allah kepadanya. Nah, oleh karena itu, ya, Nabi Sulaiman pernah berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Ya, yang artinya, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi ini Nabi, ya, Nabi Sulaiman masih berdoa, ya. Bahkan dia, ya, dia kan golongan para nabi itu, para nabi dan rasul itu, mereka sudah memperoleh nikmat yang khusus, di atas khusus. Ya, kalau kita orang mukmin ini nikmat khusus saja. Ya, kalau rahmat khusus saja, khusus. Jadi kalau ya pada
ya makhluk keseluruhan, itu adalah namanya rahmat umum. Ini kalau nabi-nabi dan rasul itu memperoleh rahmat khusus atas khusus. Walaupun demikian, ya mereka masih bersyukur kepada Allah, ya bersyukur dan masih berdoa, ibadahnya luar biasa dan masih berdoa. Apa kata Nabi SAW tadi? Ya Allah, ya wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya, ini bagus kalau kita baca. Ya, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Masukkanlah kami dengan rahmatmu ke dalam hamba-hambamu yang soleh, ya. Sehingga kita akan selalu ingat akan nikmat-nikmat Allah dan akan selalu dapat kita melakukan ya hal-hal yang baik yang dapat ya memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian, inilah bab pertama tentang syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita bukan harta benda, ya, bukan kekayaan, bukan kedudukan, pangkat dan jabatan, tetapi nikmat iman dan Islam. Mengapa? Karena nikmat Islam dan iman itu ya akan bisa dibawa menghadap Allah, dibawa mati, dibawa ke alam kubur dan alam akhirat. Sedangkan nikmat dan yang lain akan putus ketika kita telah meninggal dunia. Oleh karenanya ya syukurilah syukurilah nikmat iman Islam itu, walaupun keadaan ya serba sulit. Jangan sampai meninggalkan ajaran Islam, ya, terutama sholat, ya, belajar yang baik, menjadi muslim yang baik, berdoa kepada Allah yang baik, ya. Semoga dengan demikian kita termasuk fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Kita akan selalu diperhatikan oleh Allah, ingat Allah akan diberikan rahmat hidupnya, sehingga hidup kita ini tenang, tentram, bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Demikianlah ya, itu harus dihafal ayatnya tadi, ya. Ini kitabnya sudah ada, ya. Kemudian ya diperhatikan apa yang saya sampaikan itu tadi, ya. Semoga manfaat fid dini wa dunya akhirah. Amin. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.